sang bayi gitu ya. Ya. Dari sekian banyak yang sudah disampaikan tadi, tentunya ada di antara mungkin ibu-ibu ya yang khususnya yang sedang menyusui dan lain sebagainya ini yang tidak terpenuhi atau tidak mencukupi dalam sekian banyaknya kalorinya, proteinnya dan lain sebagainya dari ASI tersebut tidak mencukupi sang bayi. Bagaimana itu cara agar produksi ASI-nya itu bisa mencukupi? Apakah ada tips yang lain atau gimana gitu? Oh iya, insya Allah untuk semua kandungan ASI seorang ibu itu kalori yang dikandungnya itu cukup untuk bayi. Cukup ya? Iya, hanya mungkin ketika dalam kondisi medis tertentu, misalnya kondisi kesehatan ibu yang ada penyakit-penyakit tertentu, nanti ada ada keterangan dari dokter, oh ini tidak bisa menyusui atau tidak cukup untuk menyusui seperti itu. Namun secara garis besar, secara umum, seorang ibu bisa memenuhi kalori bayinya usia 0 sampai 6 bulan itu 100% seperti itu. Jadi tidak perlu campuran makanan lain. Seperti itu. Karena rata-rata ada juga yang dikhawatirkan orang tua yang biasa lah ya, apalagi orang tua yang baru-baru punya anak pertama misalnya ya, mereka pasti kayak ini lapar nih. Iya, betul. Kayaknya ASINya nggak cukup. Dikasih lagi makan yang padahal dia tuh belum boleh atau belum diperbolehkan untuk makan makanan yang lain selain ASI gitu ya. Betul sekali Kak Iva. Dan inilah pentingnya kita mensosialisasikan tentang ASI ini ya Kak Iva. Dan itu tidak ada bedanya tentunya ya. Itu kan biasanya ada yang ASINya warna dari ASI tersebut. Ada yang agak bening, ada yang agak kental. Itu tidak mempengaruhi atau gimana? Betul. Untuk ASI ini sangat-sangat variatif sekali rasanya ya Kak Iva. Jadi menyesuaikan dengan apa yang dikonsumsi oleh ibunya ya. Ketika sang bunda misalnya mengkonsumsi yang pedas-pedas, nanti rasa dari ASI itu sendiri akan lain. Pedas seperti itu juga atau enggak atau berbeda gitu. Bisa jadi. Iya. Kemudian ketika sang bunda misalnya mengkonsumsi gulai kambing, nanti rasa dari ASI itu sendiri dirasakan oleh sang bayi lain lagi. Seperti itu. Itulah sesuai dengan apa yang keistimewaan. Betul. Keistimewaan dari ASI. Dan untuk itulah seorang ibu tentunya harus sangat-sangat mengseleksi apa yang dikonsumsinya. Iya, betul. Pola makannya. Dan dianjurkan oleh para dokter untuk para bunda yang sedang menyusui tidak dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat gula yang tinggi, garam-garaman yang tinggi seperti itu. Dan sangat dianjurkan untuk tentunya makanan-makanan yang sehat seperti sayur, buah-buahan seperti itu. Oke, tergantung dari apa yang dimakan oleh sang ibu. Iya, dan tentunya ketika seorang ibu menyusui, sebaiknya susu formulanya mungkin dikonsumsi oleh sang bunda. Seperti itu, tidak dikasihkan kepada bayinya kan. Susu formula dalam susu botol gitu ya. Susu untuk ibu atau untuk anak ini? Untuk ibu tentunya. Ibu. Daripada kita beli susu formula yang khusus bayi, lebih baik membeli susu formula yang untuk ibu menyusui. Seperti itu, sehingga diharapkan kandungan ASI-nya akan lebih baik seperti itu. Iya. Khususnya 0 sampai 6 bulan tentunya. Seperti itu. Kita lanjut kembali nih untuk pengertian dari ASI itu sendiri. Baik ayah bunda, seorang John ini yang bernama dokter dari luar negeri, John D. Benson PhD dan Mark L. Masor PhD, dalam jurnal Endocrine Regulation Maret tahun 1994 menyatakan bahwa ASI atau air susu ibu ini mengandung sel-sel hidup
DNA ibu, hormon, enzim-enzim aktif, kemudian berbagai macam imunoglobulin, faktor-faktor pertumbuhan, serta zat-zat lainnya. Dan yang memiliki komponen struktur yang unik sehingga mustahil untuk ditiru formulanya, seperti itu. Jadi walaupun penelitian secanggih apapun, tidak ada yang dapat memproduksi susu yang komposisinya itu sama dengan air susu ibu. Iya. Gitu ya. Iya. Nggak mungkin sama. Betul. Karena itu natural ya. Iya. Susu ibu itu kan natural. Natural dan itu memang sudah asli, murni lah. Betul, sudah Allah persiapkan memang yang terbaik untuk sang buah hati. Kalau air putih itu biasanya air pegunungan, ya kan? Iya. Nggak dibuat-buat. Nah, itu kalau kalau air susu ibu ini ya seperti itulah. Jadi nggak bisa dijiplok atau dimodifikasi seperti apapun itu. Betul sekali. Seperti itu ya Bunda. Kemudian tadi kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh sang ibu ketika menyusui, ini juga membutuhkan dukungan dari lingkungan. Karena kenapa ibu membutuhkan dukungan? Karena ada 2 hormon yang membantu menghasilkan ASI atau air susu ibu. Yang pertama yaitu prolaktin. Prolaktin ini untuk memproduksi ASI, dan ini tidak dapat dimanipulasi dan hanya aktif dengan pengosongan payudara, seperti itu. Artinya ketika payudaranya sudah kosong baru akan diproduksi kembali. Tapi ketika payudara sang ibu penuh dengan ASI, ASI ini tidak akan diproduksi, seperti itu. Jadi tunggu ASI itu kosong dulu. Kosong dan tentunya harus dikasihkan ke bayi. Iya, bukan dalam arti kata dibuang gitu ya. Iya, betul. Kosong. Iya. Kemudian hormon yang kedua yang menghasilkan ASI ini adalah oksitosin, yaitu untuk mengalirkan ASI, dan ini dapat dimanipulasi dengan kondisi psikis ibu. Artinya ketika sang ibu ingin ASI-nya itu lancar, tentunya keadaan psikisnya harus bahagia, harus dijauhkan dari kesetresan. Seperti itu. Nah, itu juga salah satu itu ya. Mungkin teman-teman di luar sana mungkin juga banyak yang ingin tahu gitu ya. Itu kan apa yang kita makan, apa yang ibu makan itu ya, budaya makan itu yang akan menjadi ASI untuk anaknya. Iya. Makanya betul. Rasanya itu variannya itu banyak, ya, iya. Bermacam-macam. Bermacam-macam. Nah, ketika ibunya lagi sakit nih, apakah boleh menyusui? Mungkin tergantung sakitnya apa ya, Kak Iva. Dan ini yang tentunya yang lebih mengetahui dokter. Ketika sang bunda sakit, apakah masih diperbolehkan menyusui? Iya, dibolehkan menyusui. Apakah tidak berbahaya untuk bayi? Ya. Obat gitu? Iya. Dan obat-obatan pun ada yang memang obat-obatan yang tidak diperkenankan untuk ibu menyusui, kan ada ya Kak Iva. Obat ini tidak diperkenankan untuk ibu hamil dan menyusui, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya itu untuk dikonsultasikan ke dokternya gitu ya. Iya, betul. Intinya jangan sembarangan. Biasanya itu kan kadang-kadang orang pusing ya cari obat pasar minum. Betul. Akhirnya berbahaya gitu ya. Iya, karena langsung apa yang dikonsumsi ibunya akan mengalir ke ASI-nya. Bagaimana juga nih cara kita tahu kalau anak itu cukup kita tahu gitu kalau anak itu cukup minum ASI, makan ASI itu gimana tuh? Ada nggak sih ciri-cirinya atau gimana gitu? Iya. Kalau dari sisi tumbuhnya, dari sisi tumbuh kan ada, kalau bayi itu ada tumbuh kembang. Tumbuhnya itu berarti dia dari beriringnya waktu dia tinggi badannya bertambah, berat badannya bertambah, itu dari sisi tumbuhnya. Kemudian dari sisi kembangnya keterampilannya bertambah, bisa misalnya skillnya asalnya hanya bisa menggerakkan tangan, kemudian
bisa menggerakkan kaki, ya. Kayak Matanya sudah aktif mengikuti benda yang diarahkan ke dia. Itu ciri-ciri bagaimana cara kita tahu gitu ya. Ya, kemudian tidak rewel tentunya ya. Kak Iva, kalau masih lapar kan otomatis bayinya rewel seperti itu. Ada juga yang rewel gara-gara sakit perut biasanya. Bisa jadi. Ya kan? Tapi itu adalah salah satu cirinya juga gitu ya. Iya, betul. Bagaimana cara kita mengetahui kalau sang anak ini cukup suplai ASI-nya dari kita? Iya, betul. Dan tentunya Kak Iva untuk dapat bayi itu tercukupi ASI-nya, tentunya kita juga harus dapat meningkatkan tadi yang prolaktin itu untuk memproduksi air susu ibu. Ada 3 cara untuk meningkatkan prolaktin ini. Yang pertama yaitu meningkatkan frekuensi menyusui. Artinya semaunya bayi kapanpun dia menyusui kita kasih seperti itu untuk usia 0 sampai 6 bulan, terutama ASI eksklusif. Nggak takut kekenyangan itu? Kalau dia sudah kenyang dia berhenti sendiri. Iya. Kalau nggak berhenti gimana? Emang ada ya? Ada nggak sih kasus yang anak nyusu nggak berhenti gitu? Mungkin terkadang kalau dari mungkin bunda yang sudah berpengalaman, terkadang anak sudah kenyang tapi masih ngempeng, seperti itu. Sepertinya tidak berhenti padahal dia sudah selesai menyusuinya, seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan prolaktin ini, selain meningkatkan frekuensi menyusuinya, juga kalau mungkin bunda yang sedang bekerja ini dapat dengan meningkatkan frekuensi memerah ASI, seperti itu. Mungkin ya bisa di pumping ya namanya. Iya, betul. Bisa dengan diperah secara tradisional atau dengan alat seperti itu. Dan kemudian yang ketiga ya Bunda, untuk meningkatkan prolaktin, yaitu untuk memproduksi ASI ini, yaitu dengan menyusuinya di malam hari, seperti itu. Karena produksi prolaktin ini lebih banyak di malam sampai pagi hari, seperti itu. Ada juga yang biasanya ketika ibunya ini sibuk bekerja gitu ya, tapi masih dalam fase untuk menyusui sang anak gitu ya. Itu dengan caranya seperti itu ya, disimpan kayak gitu ya? Iya, ada ilmu tersendiri untuk memerah dan menyimpan ASI ini. Ya. Harus di tempat yang itu kan, nggak boleh sembarangan kayak gitu ya? Harus di kulkas ya, harus di freezer atau di bag yang memang suhunya disesuaikan untuk menjaga kualitas ASI, seperti itu. Supaya tidak berubah. Iya. Kalau susu biasa itu kan biasanya kalau kita simpan itu basi gitu ya. Basi. Nah, ASI itu bisa basi nggak sih? ASI juga basi kalau penyimpanannya tidak tepat, seperti itu. Kalau dibekukan kayak gitu boleh? Ada itunya sendiri ya Kak Iva, kalau tidak salah ada tekniknya sendiri. Iya. Tapi itu bisa ya? Bisa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyusui sang anak meskipun dalam masa bekerja gitu ya? Betul sekali. Betul sekali Kak Iva. Baik, mungkin itu Kak Iva ya tentang seputar apa itu ASI. Iya. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas di situ ASI eksklusif juga gitu ya. Iya, betul. ASI eksklusif. Kalau kita udah dengar ASI ya pasti udah tahu lah tanpa kita ASI air susu ibu ya. Air susu ibu bukan air susu apa gitu ya. Iya. Susu ibu tentunya. Betul. Baik, kita lanjut kembali ya. Tapi sebelum kita lanjut kita akan break dulu sejenak nih sambil mendengarkan satu buah lagu nih berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.